Bentar-bentar, rekornya belum mulai. Oke. Iya, halo. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang apakah dekolonisasi itu mungkin untuk dilakukan. Kenapa? Slide selanjutnya. Dekolonisasi. Dekolonisasi awalnya dimaknai sebagai tercapainya kemerdekaan negara-negara dari penjajahan Barat di Asia dan Afrika. Pada era setelahnya, dalam semangat postmodern dimaknai sebagai upaya penghapusan unsur-unsur kolonial. Jadi waktu pekan kemarin gue ngisi jadi yang pemantik juga, bahas juga kan tuh tentang yang postmodernisme. Pekan kemarin gue bahas apa ya? Iya kan gue bahas postmo kan. Libur. Bukan yang pas gue terakhir bahas. Gimana deh, intinya gini, gue lupa gue bahas di mana lagi. Intinya di zaman yang postmodern ini, dekolonisasi yang awalnya itu jadi semangat buat perang, buat benar-benar ngapusin secara fisik penjajahan Barat, di zaman yang postmodern itu dimaknain sebagai bukan yang fisiknya udah merdeka nih fisiknya, tapi orang-orang dari negara-negara yang merdeka ini merasa masih belum sepenuhnya terhapus tuh unsur-unsur yang kolonial Belanda. Akhirnya dari masalah yang kebudayaan, dari masalah apa itu juga diusahakan untuk dihilangkan. Yang kayak misalnya kalau narasi-narasinya di Indonesia mungkin kita pernah dengar ya, kayak wah itu kan awal mula yang korupsi budaya Belanda tuh, harusnya dihapusin ya. Emang korupsi harus dihapusin ya, tapi sebenarnya itu enggak, dari zaman Majapahit korupsi juga sebenarnya udah ada. Atau enggak kayak misalnya perpeloncoan, mos apa segala macam, dibilang itu awalnya dari Belanda. Tapi mungkin emang iya sih, kalau ditrace dari sejarah memang dari Belanda. Terus habis itu karena itu dari Belanda berarti nggak boleh. Atau enggak kayak misalnya belajar bahasa Jepang. Waktu gue belajar bahasa Jepang, gue juga sering dapat tuh omong-omong yang kayak gitu ya. Itulah yang remeh-temehnya ya, walaupun secara intelektualnya juga ketat juga masalah dekolonisasi ini. Lanjut. Ilusi dekolonisasi di Indonesia. Gaung dekolonisasi marak di Indonesia, dan usaha untuk kembali kepada budaya asli juga makin berkembang sambil berusaha untuk menghapuskan segala unsur Barat yang pernah ditancapkan pemerintahan kolonial. Namun apakah hal ini memungkinkan? Pada kenyataannya banyak hal dalam aspek kebudayaan dan pendidikan yang memiliki akar kolonial. Nah, ini Barat. Cuman sebenarnya dekolonisasi ini kalau di Indonesia bisa lebih diluasin lagi sih, karena akhir-akhir ini kan apa yang ada di diskusi masyarakat, sebenarnya apa yang dianggap yang kolonial bukan cuma Barat doang. Unsur-unsur Islam juga udah mulai dianggap sebagai unsur asing gitu, yang dipaksa untuk dimasukkan di Indonesia. Ya gue pernah dengar tentang kenapa orang 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 Islam di Indonesia ada yang maksa untuk pakai kerudung. Itu bukan budaya Indonesia dibilang gitu gitulah. Tapi sebenarnya ada daerah orang tua gue ya, di Bima itu tuh dia make mirip kayak make burka gitu, jadi sarung dijadiin kerudung sekaligus burka. Ya itu udah jadi bentuk yang tradisionalnya di sana. Itu udah jadi keislaman sama yang kebudayaan Bima udah saling menyatu. Nah itu kan udah bisa dibilang berarti kalau lu orang Bima lu sama dengan Islam. Jadi sebenarnya apa ya, budaya itu dinamis, dia bisa saling campur, bisa bisa nanti ada yang disisihin, bisa nanti ada yang ditambahin.
Nah, ini kita mau lihat nih selanjutnya nih, supaya lebih jelas lagi. Lanjut. Peninggalan kolonial dalam bentuk tradisional dari kebudayaan Indonesia. Yang contohnya itu tadi yang gue bilang. Coba lanjut. Ya. Baju beskap. Beskap sendiri sebenarnya merupakan busana mirip jas yang diadaptasi dari Belanda. Beskap berasal dari kata beskap yang berarti berkebudayaan. Nah ini. Jadi awalnya kalau kita lihat di film-film kolosal ya, ya, ya apa ya, film-film kolosal tentang Singasari, tentang Majapahit itu digambarin kalau orang Jawa tuh panjang dada. Jadi memang awalnya orang Jawa tuh nggak kenal yang pakaian atasan karena kan semua berawal dari yang kebudayaan India kan. Yang kebudayaan India cuma kenal kalau laki-laki tuh bawahan aja, atasan paling cuma buat sekedarnya aja, sama kalau dia bangsawan dia pakai mahkota atau apa gitu, topi. Nah, kalau misalnya kita maksa banget nih kalau dekolonisasi itu harus dilakukan, ya ya kenapa nggak telanjang dada aja di jalan-jalan gitu, bukan apa namanya, bukan pakai beskap, karena beskap sendiri sebenarnya masih produk yang kolonial. Makanya ada tulisan yang pernah gue baca bilang sebenarnya usaha-usaha dekolonisasi kayak misalnya apa tuh gerakan pakai kebaya atau apa segala macam itu sebenarnya itu bukan usaha daripada dekolonisasi tapi rekolonisasi, karena yang pada kenyataannya walaupun diusahakan untuk dekolonisasi, unsur kolonialnya itu masih ada. Makanya kesannya kayak cuman ilusi gitu doang yang nggak bakal pernah bisa tercapai kalau kita lihat apa tuh kalau misalnya usahanya dengan cara kayak gitu, pakai pakaian kebudayaan atau segala macam. Lanjut. Nah, ini lebih ekstrim lagi ya sebenarnya. Kalau mula wanita Bali menggunakan atasan. Sebelum Bali dikuasai oleh Belanda, awalnya pria dan wanita Bali tidak menggunakan pakaian atasan. Baru setelah Bali dikuasai Belanda, atasan mulai dikenal dari kalangan bangsawan sampai akhirnya masyarakat luas. Jadi awalnya Bali itu dia nggak pakai atasannya, lebih 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 ekstrem lagi sebenarnya. Kalau misalnya gue juga nggak tahu nih sebenarnya Bali dia yang pengaruh dari mana ya? Maksudnya dia kan Hindu kan. Kalau misalnya pengaruh dari India, perempuan itu kenal kenal atasan kan. Kayak gue lihat ada di fanspage yang apa saya heritage itu dikasih lihat yang pakaian adat Jawa sebenarnya yang masih pure India itu sebenarnya ya bukan make yang kebaya, cuman make mirip kayak sari India. Nah ini cuman gue nggak tahu nih Bali dia dapat pengaruh dari mana, dia bisa mewajarkan yang panjang dada perempuan. Jadi intinya gitu tuh, wanita Bali awalnya dia yang telanjang dada sebelum Belanda datang. Nah akhirnya karena Belanda punya pemahaman moralnya tersendiri, orang Belanda nggak nyaman ngelihat hal itu dan apa namanya ya, namanya juga penjajahan ya, semua hal dipaksakan ya, apalagi perihal nilai. Akhirnya mulai dikenalkan lah yang kebaya, sama kayak dikenalin di daerah Jawa. Laki-laki juga awalnya yang nggak pakai atasan jadi pakai atasan, dan orang Bali nganggap kalau jas Bali itu, gue lupa apa itu namanya, kalau atasan laki-laki Bali ya itu udah bentuk daripada pakaian tradisionalnya mereka. Kalau mereka sembahyang apa segala macem, terus habis itu dianggap wah ini kita udah yang kembali kepada budaya Bali, kita harus bangga sama budaya Bali. Padahal budaya Bali itu fabrikasi langsung dari pemerintahan kolonial. Jadi sini makin jelas lagi sebenarnya dekolonisasi itu cuman rekolonisasi aja. Kita lihat di pendidikan. Coba lanjut pendidikan, slide berikutnya.
Sistem pendidikan di Nusantara awalnya sebelum di bawah pemerintahan kolonial Belanda sangat berkaitan dengan institusi keagamaan. Di sini misalnya pesantren, barulah pada era kolonial Belanda, era kolonial pendidikan dibuat sekuler seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah ini hampir banyak unsur ya, termasuk unsur remeh-temeh dalam pendidikan kita sekarang juga itu semua import daripada Barat. Semua itu yang pengaruh dari baru dikenal benar-benar pas masa penjajahan. Kayak misalnya yang remeh-temehnya aja nih ya, yang bisa kita lihat masalah penggunaan kursi. Kalau kita lihat pesantren dulu mereka nggak pakai kursi. Kalau misalnya kita lihat di Al Azhar yang Kairo, mereka tuh kalau belajar banyak kelas nggak pakai kursi, yang lesehan gitu aja di masjid. Terus habisnya nanti sesianya nanti duduk di pilar-pilar masjid, nanti mahasiswa sama mahasiswinya nyamperin, misalnya dia mau nyetor hafalan atau dia mau nyetor apa. Nah pendidikan Indonesia tuh awalnya ya kayak gitu, karena awalnya yang dikenal kan pendidikan pendidikan Islam, cuman mungkin mungkin ada juga ya dari Hindu ya, sistem sistem pendidikan Hindu, tapi mungkin lebih lebih terfokus cuman ke kaum klerus doang. Kalau misalnya di Islam, masyarakat luas juga bisa dapat pelajaran dari institusi pendidikan, yang institusi pendidikan ini nyambung ke institusi keagamaan juga, nyambung sama masjid. Kalau lah baru pas akhirnya ada Belanda datang, barulah akhirnya pakai meja sama kursi. Terus habis itu eh, sistemnya juga yang lebih apa namanya ya, kalau misalnya sistem pendidikan Islam tuh dia lebih kuat ke masalah hafalan-hafalan, atau enggak cuman kayak ke unsur penguatan logika bahasa tuh ilmu mantik. Kalau misalnya sekarang kan, kalau misalnya dari barat lebih, bukan, nggak bisa dibilang lebih canggih juga ya, apa ya, maksudnya unik lah, berbeda daripada sistem pendidikan Islam. Kalau sistem pendidikan Islam lebih fokus ke hafalan sama logika, kalau misalnya di logika berbahasa ya ilmu mantik. Kalau misalnya di sistem pendidikan barat dia lebih kepada kritik historis, kritik ya, pokoknya segala macam, gak bisa cuman sekedar percaya doang lah. Kalau misalnya itu kan dia tinggal hafalan, habisnya nanti dia tinggal ngebandingin hafalan-hafalannya. Kalau misalnya di sistem pendidikan barat bisa aja dari hafalan-hafalannya, terus habis itu dia lihat apa itu di balik hafalannya, habis itu akhirnya dia ngebuat yang teori baru, bukan cuman sekedar suatu hal yang udah ada rumusnya gitu, kayak ilmu fikih di Islam. Kalau misalnya barat kan enggak, dia lebih gila lagi. Nah itulah yang akhirnya dipelajarin sama orang Indonesia, dan itulah juga yang dipelajarin sama para bapak-bapak bangsa kita. Soekarno, walaupun Soekarno juga dapat apa namanya, dapat sentuhan pendidikan Islam, tapi dia juga belajar dalam sistem pendidikan Barat. Mungkin bisa dibilang semua bapak bangsa kita yang kecuali dari kalangan Islamis, gue rasa sih semuanya pasti lebih digembleng di pendidikan Barat daripada di pendidikan tradisional Islam. Nah, terus gimana kalau misalnya kayak gini? Bahkan negara kita aja awalnya dari bisa 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 apa namanya, bisa mulai sadar akan yang kemerdekaan dari sistem pendidikan Belanda. Jangan kan itu ya, paham nasionalisme aja, orang Nusantara dulu kan mereka nggak punya ide tentang sebuah bangsa. Bahkan ada teori yang bilang kalau orang Batak itu nggak pernah menamai diri mereka Batak, karena Batak itu sebutan dari orang Melayu dan orang Eropa yang ngelihat kalau orang-orang di pedalaman Sumatera Utara, kok nih mereka
gak punya sultan, kok mereka bukan orang Islam. Akhirnya dianggaplah kalau akhirnya disebutlah Batak. Nah, Batak itu artinya sebenarnya kalau menurut orang Eropa ya orang barbar karena dianggap dia belum berkebudayaan. Nah, orang Batak seiring dia ngelihat bangsa-bangsa di sekitarnya, dilihat kok orang Melayu nih punya punya sistem pemerintahan yang canggih. Kok mereka bisa kok mereka bisa walaupun dari berbagai macam daerah menyebut diri mereka dalam satu ide yang sama, yaitu bangsa Melayu. Kok bisa orang Belanda punya juga hal kayak begitu? Kok bisa mereka walaupun dari berbagai macam daerah yang sama, tapi sama-sama menyebut dirinya sebagai bangsa Belanda. Nah, orang Batak yang awalnya cuman mengidentitaskan diri mereka dengan nenek moyang saya, maksudnya nenek moyang gue orang Batak. Awalnya yang cuman mengidentitaskan dirinya dengan daerah tempat tinggal dan marga, akhirnya mereka lihat, oh ini kan sebenarnya marga ini sama marga ini masih masih apa namanya masih memiliki pertalian darah, karena leluhurnya marga ini sama marga ini masih memiliki pertalian darah. Akhirnya itu semua satu 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 menyatu menyatu menyatu, mereka menyebutlah diri mereka sebagai nenek moyang saya menyebutlah diri mereka dengan sebutan bangsa Batak, yang mana Batak ini juga sebutan dari orang luar Batak sebenarnya, bukan orang Batak sendiri menamai, bukan awalnya dari buah kepala leluhur Batak sendiri. Nah, jadi sebenarnya yang kesadaran tentang kesatuan bangsa itu juga dari Barat. Waktu kita ngelihat orang Barat, baru waktu kita ngelihat orang Barat dia punya paham nasionalisme, punya paham tentang yang kebangsaan, persatuan yang kebangsaan, akhirnya itu diadopsilah sama para bapak bangsa kita. Bahkan kayak misalnya orang Papua sama orang Jawa, sebenarnya kalau dibilang ada pertalian darah kayaknya aneh gitu ya, tapi akhirnya karena kita sepakat, ya udahlah kita yang satu bangsa. Itu kan sebenarnya kan pemahaman orang Belanda kan bukan berdasarkan darah. Di Belanda mau dia orang Yahudi atau dia orang asli Eropa, ya dia tetap aja bisa disebut sebagai orang Belanda kalau misalnya dia di bawah pemerintahan Belanda. Nah, gitu. Lanjut ke kesimpulan. Jadi begitu ya sebenarnya, usaha usaha untuk dekolonisasi itu sebenarnya menurut hemat gua nggak mungkin ya. Cuma nanti bisa kita diskusi nih apakah sebenarnya mungkin nggak dekolonisasi itu. Dan pun kalau yang kalaupun kita mau melakukan dekolonisasi secara radikal, itu malah menghasilkan suatu hal yang buruk. Karena ya bukan buruk ya, apa yang suatu hal yang mundur. Ya coba aja bayangin misalnya kita udah pakem nih, sistem pendidikan kita begini, yang jelas-jelas lebih condong mengadopsi sistem pendidikan barat daripada sistem pendidikan tradisional Indonesia, yaitu sistem pendidikan Islam. Kalau misalnya kita paksa, misalnya kita mulai dari bawah secara radikal nih, tiba-tiba dibuat sekolah yang full pakai sistem pendidikan Islam, dari fisiknya, dari yang metode ngajarnya apa segala macam full. Terus habis itu Menteri Pendidikan pasti bakal bingung nih gimana standarisasinya, terus gimana nanti yang ijazahnya kalau misalnya ini anak habis lulus mau ngelamar kerja, pasti bingung kan. Jadi maksudnya sebenarnya unsur-unsur dari dari pemerintahan kolonial harus kita akuin banyak yang bagus dan apa namanya memperkaya yang kebudayaan kita.
Nah, jadi daripada kita nganggep kalau misalnya unsur-unsur kolonial yang sudah mengakar sama 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 kebudayaan kita ini sebagai suatu hal yang asing, mending kita anggap aja ya udah ini eh, seiring waktu peradaban Indonesia terbentuklah seperti ini, ya udah yang kita pakai aja. Orang Indonesia tuh kalau misalnya santai, misalnya ya, yang ada secara fisik, misalnya kalau misalnya santai dia pakai kaos, kalau misalnya dia ke kondangan saudara deketnya dia pakai jas, kalau misalnya dia ke kondangan bukan saudara pakai yang kemeja apa segala macam. Terus masalah sistem pendidikan, ya udah sistem pendidikan kita sistem pendidikan barat, gak usah dipaksa-paksa gitu. Terus habis itu masalah Islam juga kita harus bisa terima kalau Islam itu sebagai bagian daripada yang kebudayaan kita juga. Kayak misalnya Jepang kan dia juga sempat punya gerakan intelektual yang ngirimin para intelektualnya ke Barat. Habis itu dibawalah balik tuh ilmu-ilmu yang ada di Barat yang ke Jepang, akhirnya dipakai buat ngajarin, buat makin memperkembangkan lagi, sampai akhirnya mereka juga make yang pakaian Barat, dan mereka udah nganggep pakaian Barat itu, pendidikan Barat itu adalah bagian daripada Jepang. Nah, tapi unsur-unsur tradisionalnya juga, terkhusus unsur-unsur filsafatnya, unsur-unsur filosofisnya masih dipegang sama mereka. Nah, harusnya kita begitu aja, kita ya udah aja kita terima Indonesia tuh yang kayak gini, orang orang tuh beragam pemikirannya. Terus habis itu di kita ada pemikiran Barat, ada pemikiran Islam, Tionghoa, apa segala macam, semua unsur-unsur itu udah mengkristal sampai jadi Indonesia. Jadi kita nggak perlu merasa asing sama unsur Islam, kita nggak perlu merasa asing sama unsur Tionghoa, kita nggak perlu merasa asing sama unsur Barat, apa namanya, iya Barat, unsur Arab juga. Kalau misalnya orang Arab dia di kampungannya mau ngomong bahasa Arab, ya udah kita terima aja itu sebagai bagian daripada Indonesia. Orang Tionghoa dia ngomong pakai bahasa Hokkien di kampungan sama orang-orangnya, ya udah itu udah bagian daripada Indonesia. Nggak usah kita anggap sebagai suatu hal yang asing lagi. Jadi Indonesia ya itu inilah, memang sangat beragam, dan lebih baik yang gaung dekolonisasi sih kalau menurut gua nggak usah diperbesar lagi. Kita terima aja apa yang sudah berkembang di kita sebagai bentuk daripada Indonesia. Gitu, sekian dari gua, silakan kita diskusikan. Diserahkan kepada Moshe. Iya, makasih Maru buat bahannya yang sangat terasa Belanda sekali. Kasih. Ya. Yang di highlight, yang aku mau highlight di sini tuh kalau kita mesti inilah, mesti sadar Sunda gitu. Ketika kita bicara kolonisasi dari mana gitu. Mosorimus mantung. Son boleh di mute dulu Son. Son. Oh ya. Nah iya. Nah kalau kalau yang gua mau highlight di sini tuh agenda gitu. Jadi ketika orang bicara dekolonisasi ada objek yang mau didekolonisasi, ada subjeknya dan tentu ada agendanya gitu. Yang paling jelas agendanya tentu menciptakan identitas bersama. Kayak tadi Maru bilang, orang Jawa sama orang Papua nggak ada pertalian saudara. Secara ras aja Melanesia dan Mongoloid gitu. Dan ya identitas yang sama apa? Sama-sama dijajah. Makanya dicabutlah Belandanya. Meskipun kalau ditarik lebih ke bawah lagi, ya nggak ada orang bahasa Indonesia aja bahasa Melayu plus Belanda itu. Jadi yang mau aku highlight di sini itu adalah agendanya. Nah kedua masih nyambung karena agendanya, karena selalu ada agenda yang dibuat dan ada kepentingan yang mau diakomodir di dalam hal dekolonisasi ini. Aku juga lihat dengan dekolonialisasi ini ada bentuk kolonialisasi
kolonialisasi baru gitu. Yang kalau kata Soekarno bukan melawan bangsa lain tapi bangsa sendiri gitu. Misalnya aja kebaya gitu. Kebaya kan ya kalau kita tanya teman-teman di Maluku, di Sulawesi atau di Papua belum tentu pakaian khasnya kebaya gitu. Kebaya ya Jawa. Mungkin bisa, mungkin kalau bicara budaya asli benar kata Maru tadi, ya jangan-jangan memang kami harus berjilbab untuk orang Bima katakan, atau ya orang Bali topless gitu. Nah, jadi ada 2 poin itu yang mungkin bisa ditambahin juga buat diskusi agenda dan adanya neokolonisasi gitu. Yang dalam hal ini satu suku terhadap suku yang lain. Itu mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi, nanya atau gimana? Aku juga kayaknya mau nambahin juga nih. Oh, Wah. kok. Siapa dulu deh? Oke, dulu nggak apa-apa. Oh iya. Kalau dari aku lebih gini sih. Yang disebut kolonialisasi itu apa dulu konteksnya? Kalau yang aku lihat di Indonesia ini konteksnya adalah Belanda. Jadi ibaratnya dekolonialisasi itu berarti mengembalikan Indonesia sebelum ada pengaruh Belanda. Jadi kalau kita ngomong soal budaya Indonesia ini pun sebenarnya nggak ada budaya asli juga dipikir-pikir. Budaya itu kan pasti terbawa dari apa ya? Dari awal mesti kita runtun. Awal manusia tuh pertama kali ke sana itu ke Pulau Sumatera, ke Pulau Kalimantan itu apa? Terus kan mereka berkembangkan akhirnya budaya sendiri. Berarti kan nggak ada definisi budaya asli, tergantung gimana kita mematok tahun atau zamannya itu apa. Nah, berarti di sini kita perlu apa ya? Pagar untuk itu anjing siapa ya? Intinya kita perlu pagar untuk membatasi definisi kolonisasi dan dekolonisasi itu sampai di mana. Kalau yang cuma sampai Belanda ya udah, berarti kita ngomong ya udah sampai ke masa sebelum kita Belanda, berarti sekitaran masa Majapahit dan kawan-kawannya itu. Nggak bisa kita ngomongin budaya Jawa itu sebenarnya bukan yang kayak sekarang. Budaya yang Jawa itu sebenarnya itu toples. Nah, kalau dituntut lagi, sebelum yang kayak gitu pun mungkin masih ada lagi dulu. Sebelum ada kain, di Jawa tuh kayak gimana? Nah, kayak gitu sih. Oke, Kok jadi poinnya, Marunya hilang? oh iya, gimana ya? Ya udah kita lanjut dulu poinnya. Jadi poinnya di Kokevin ini kita menentukan dulu mana yang mau dicabut gitu, mana yang mau dilepaskan. Dan Kokevin menganjurkan, yaitu anjing saya, menganjurkan dari zaman Belandanya gitu. Nah, yang balik lagi ke yang Maru bilang nih kesimpulan, ya udah nggak bisa gitu. Sudah banyak hal yang sangat Belanda di Indonesia yang nggak bisa, yang kalau dicabut ya Indonesia bener kosong gitu. Sesimpel bangunan-bangunan yang masih bertahan masih bangunan Belanda gitu. Itu kalau dari aku. Lanjut Alfonso. Kalau menurutku juga penting juga untuk apa ya, dekolonialisasinya tuh nggak cuman soal apa yang nampak tapi apa yang nggak nampaknya juga gitu loh. Kayak contohnya gini aja loh, dari tahun ke tahun ketika bicara soal hal yang beginian, salah satu yang paling sering muncul adalah tentang ospek. Dikatakan bahwa itu adalah warisan Belanda lah, terus
mau dihilangkan lah, sudah menelan banyak nyawa lah. Tapi ya pada akhirnya nggak ada apa-apa yang terjadi. Berarti itu menunjukkan bahwa bukan cuma nampil doang gitu. Kalau dariku sih gitu. Halo, halo. Oke, baik. Iya ada. Halo. Maaf ya sempat keluar yang tadi. Handphone gue tiba-tiba ada notif ini anjir panas. Kenapa ya? Wah. Gue pakai laptop ini makanya. Lanjut. Ya. Ya, baik lagi. Kalau tadi di poinnya Alfonso adalah jangan hanya melihat yang terlihat tapi juga yang nggak kelihatan, diperhatikan juga. Kalau tadi aku ngulang yang Ko Kevin tadi untuk Maru, kita juga mesti melihat bagian di titik mana dekolonisasi itu mau dilakukan gitu, di periode waktu mana tepatnya. Dan Ko Kevin menganjurkannya ya di waktu Belanda sebelum Belanda ada, disitulah kita budaya-budaya itu yang kembali diangkat. Yang tadi tanggapanku bakal ya jadinya seperti Maru bilang tadi, sesuatu yang mustahil karena kita udah mengakar banget Belandanya gitu. Bahkan banyak hal yang kalau nggak ada Belanda mungkin nggak akan pernah terjadi di Indonesia. Sesimpel bangunan-bangunan gitu, bangunan yang sangat Belanda yang bertahan sampai sekarang. Yang jangankan itu, mau sistem gereja loh, misalnya nggak ada Belanda, nggak ada yang GPIB, nggak bisa kerja bokap gue. Betul. Nggak ada Jadi kalau GPIB, betul. Jadi kalau ada yang bilang Kristen agama penjajah, kami dikristenkan Belanda, GPIB akan bilang betul. Ya, jadi poinnya di situ. Yang kalau nggak ada Belanda nggak akan dibangun gitu. Nah, tanggapannya Maru gimana untuk 2 poin tadi? Masalah si Ko Kevin bilang yang tadi dikembalikan dalam keadaan sebelum ada Belanda. Iya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya kok. Maksudnya pagar aja definisi kolonisasi itu kalau dalam konteks ini kan berarti masa Belanda. Berarti kalau kolonialisasi berarti masa sebelum Belanda. Masa sebelum Gitu. Belanda. Iya, ya tetap aja misalnya ada orang yang narasin, ya misalnya kita udah matok yang kayak gitu, abis itu iya sih itu yang gue lihat juga itu bisa jadi yang kacamata kan, ini orang sebenarnya dia benar-benar dekolonisasi apa enggak nih, yang padahal kita lihat dia masih pakai sistem pendidikan barat yang diwariskan pada masa pemerintahan Belanda, berarti sebenarnya dia nggak benar-benar ngelakuin upaya dekolonisasi dong. Bisa gak sih kita bedain masalah globalisasi dengan masalah Belanda? Soal pakaian, kurasa jatuhnya udah masuk ke globalisasi lagi, bukan ke Belanda juga. Ya pengaruh Belanda iya, tapi ya pengaruh ujung-ujungnya kalau zaman sekarang, walaupun kita nggak ada Belanda, pasti akan ikut pakaiannya kayak sekarang kurang lebih karena pengaruh globalisasi. Bukan masalah yang pakai, nah iya, cuman maksudnya kan itu kan yang titik awalnya bisa ada di Indonesia kan dari Belanda. Jangan kan itu deh, yang paham tentang nasionalisme deh. Ya gimana ya, Soekarno aja S2 di S2 ya kalau nggak salah ya di Belanda kan. Iya, S2, S1-nya dia di ITB kan. Nah makanya apa namanya, ya kalau kita ngomong udah ke situ, intinya sebenarnya tanpa Belanda nggak ada namanya Indonesia, adanya kerajaan-kerajaan, dan mungkin kita nggak bisa nyatu kayak sekarang. Cuman ini kok kayaknya kurang seru ya, kok kelihatannya semua orang sependapat ya. Coba dong yang lain dong. Dari gue ya. Iya coba. Sebenarnya mendekati juga sih dengan pernyataan Ko Kevin. Jadi mas dekolonisasi itu sebenarnya lebih merujuk kepada politik ketimbang budaya. Jadi sebenarnya budaya itu kan dinamis, yang dimana ketika mereka bertemu satu sama lain dan saling berinteraksi akan menghasilkan kebudayaan yang baru. Ya itu bisa disebut akulturasi atau asimilasi. Nah untuk apa namanya,
pengadopsian sistem pendidikan dan juga yang namanya budaya yang dibawa oleh para penjajah itu bukan berarti dia merasa terjajah dalam bidang kebudayaan, karena ada beberapa faktor lain yang dimana yang membuat mereka harus beradaptasi dengan budaya para penjajah. Jadi sebenarnya sistem pendidikan Barat, kita sebenarnya nggak bisa nyebut sistem pendidikan Barat juga, karena sekarang tuh lebih universal ketimbang disebut dengan sistem pendidikan Barat. Jadi kenapa sampai sekarang masih dipakai ya, selama itu menguntungkan kita, ya itu nggak masalah, dan juga nggak bisa disebut penjajahan kalau kita menerimanya dengan tangan terbuka. Kayak contoh nih, budaya pakai baju gitu. Rata-rata orang yang udah mengadopsi pakai baju itu sendiri kan belum tentu dia dipaksa untuk pakai baju. Bisa juga memang mereka ingin perubahan gitu, ingin berbaur dengan masyarakat global yang dimana bisa dibilang sudah mengadopsi budaya pakai baju gitu. Sekarang kan udah jarang gitu ketemu sama orang yang masih berkebudayaan tidak pakai baju. Ya gue nggak bisa bilang mereka nggak berbudaya sih, karena itu kesannya merendahkan. Tapi banyak kan seperti itu. Mereka merasa ingin berbudaya gitu dengan memakai baju. Padahal ya walaupun lo nggak pakai baju, kalau itu kan juga disebut budaya. Emang budaya lo begitu gitu. Tapi karena mayoritas masyarakat global sudah menggunakannya dan ingin berbaur dengan masyarakat global dan berinteraksi, dan supaya nggak ada cultural barrier, ya mereka mau nggak mau harus mengadopsinya gitu. Ya asimilasi. Jadi intinya adalah budaya dan kolonialisme, masalah dekolonialisme di sini tuh gue lebih nangkepnya sih tentang politik. Kenapa politik? Yang dimana bangsa merdeka, bangsa ini merdeka secara politik dan juga menentukan nasibnya sendiri gitu, self determination. Jadi budaya itu, mengadopsi budaya Barat itu bisa dibilang nggak kurang tepat aja kalau dibilang sebagai kolonialisme gitu. Memang benar budaya itu dibawa oleh kolonialisme, tapi hal tersebut harus dipisahkan gitu, karena orang sudah dengan tangan terbuka menerimanya gitu, nggak dipaksa kan. Lagian juga kalau seandainya mau menghilangkan sistem pendidikan Barat di negara ini, ya nggak ada yang maksa juga gitu, nggak apa-apa kan, udah self determination, dekolonialisme. Jadi intinya adalah bangsa itu bebas gitu menentukan ideologi apa yang mau mereka anut, sistem apa yang mau mereka anut, tanpa paksaan dari pihak dari luar gitu. Jadi sebenarnya lu mau ngadopsi budaya Barat atau enggak, ya bebas, merdeka gitu loh. Makanya itu disebut dekolonialisme juga. Tuh, lebih ke politiknya ketimbang ke hal-hal yang lain. Dari gue itu. Thank you. Son, yang berarti menurut lo kalau dekolonisasi ini sebenarnya masih perlu nggak sih dengan yang makna lo itu ya? Jadi kan kalau misalnya yang kolonialisme makna lo kan kayak gitu, berarti sebenarnya menurut lo dekolonisasi, misalnya dekolonisasi secara yang politik, maksudnya kita benar-benar nggak bisa diintervensi sama pihak asing atau gimana, mungkin gitu secara politik, dekolonisasi secara politik. Masih ada dekolonisasi nggak menurut lo gitu? Bisa nggak dengan kolonialisme yang kayak lo tadi? Makna politik kolonialisme. Jadi intinya adalah sebenarnya dekolonialisme itu belum sepenuhnya tercapai juga secara politik ya ini ya, kalau kita ngomong. Karena sekarang itu eranya globalisasi, yang dimana banyak pihak-pihak asing itu mulai menggunakan cara yang baru ketika ingin mengkolonialisme. Ya gue nggak mau nyentuh budaya juga karena ini udah agak berbeda, karena orang-orang juga dengan tangan terbuka menerima gitu. Nah sekarang itu kolonialisme yang baru itu ada di dalam bentuk kapitalisme, atau yang bisa dibilang yang bergerak di dalam bidang ekonomi. Jadi secara politik itu kadang terpengaruh, tapi lebih besar faktornya ke ekonomi nih. Contoh ketika Amerika Serikat sama China lah, perang dagang, sebenarnya dua-duanya dirugikan gitu. Kenapa? Karena rata-rata China itu punya bill
istilahnya pemegang bil hutang terbesarnya Amerika itu adalah China. Nah, ketika Amerika ingin membebaskan pengaruhnya China itu dari negaranya, ya bil hutang itu, makanya Presiden Donald Trump ini dia menggunakan taktik perang dagang gitu, yang menaikkan harga tarif. China di sini sakit juga gitu, sebab kena dampak ya karena beberapa barang yang dari Amerika jadi harganya mahal. Dan juga tarif yang harus dibayar China juga mahal ketika ingin berdagang dengan Amerika karena kan posisinya perang dagang. Perang dagang itu ya bukan perang dalam bentuk apa tapi dalam bentuk tarif gitu. Penaikan pajak. Jadi nggak bebas bea cukai. Jadi istilah free trade di sini udah mulai tergerus karena perang dagang. Jadi intinya adalah dekolonialisme itu belum tercapai 100% karena beberapa pihak juga nggak bisa gitu meninggalkan sendiri gitu. Ini pihak-pihak yang lemah ya harus dibuat terpengaruh supaya mengikuti kehendaknya negara tersebut gitu. Beda dengan konteksnya kalau budaya sih lu nggak dipaksakan, lu tiba-tiba dengan tangan terbuka lu jadi wibu gitu. Padahal ya kita ambil contoh aja lah Jepang lah ya, nggak ada yang maksa kita buat ini kok nerima budaya Jepang, kita suka dengan secara voluntary. Sedangkan kalau ekonomi maupun politik, kita mau nggak mau ya terikat dengan mereka gitu. Rata-rata kita pasti mazhab kita terhadap produk-produk itu pasti selalu ke barat. Misal nih, kayak brand tas perempuan, pasti demannya produk Perancis. Gak pernah tuh gue denger ngomong, tas gue ini mereknya merek Cina loh. Gak ada yang ngomong kayak gitu. Rata-rata ngomongnya, tas gue merek Itali loh, Perancis. Ini dari Amerika lo beli ya. Gak pernah gue denger dia beli ke Cina gitu. Kalau mau pamer. Jadi itu ketergantungan itu menurut gue merupakan suatu penjajahan gitu loh. Lu butuh. Dan juga lu kesannya tuh kayak seperti yang ada yang bener sih, nggak ada yang maksa lu pakai tas seperti itu. Tapi untuk ikut tren ya lu mau nggak mau terpaksa lu harus mengikuti itu gitu loh. Beda konteksnya kalau dengan budaya. Terus ini masalah produk ya, ekonomi ya. Terus kalau politik, ya antara pilih dua sih sekarang itu. Sekarang itu udah bukan zamannya komunis sama liberal lagi. Karena ya komunis sebenarnya udah kalah. Komunisnya sendiri juga udah ngamboni gitu. Sekarang itu dipilih di negara itu dihadapkan oleh dua sistem politik yang sudah lama bertarung gitu. Dari ribuan tahun, dari zamannya perang Peloponnesus, perang di Yunani antara Sparta dan Athena tuh sampai sekarang masih gitu, yaitu ideologinya otoriter sama demokrasi, antara dua itu aja sih. Nah, secara politik, negara yang seperti Amerika Serikat ingin dunia itu dikuasai oleh ideologi demokrasi. Sedangkan negara otoriter itu mereka cenderung ingin negara-negara yang lemah itu mengikuti kehendaknya juga, yaitu otoriter, mengikuti agendanya gitu. Nah, Oke. Son, berarti intinya menurut lu kalau penjajahan itu harusnya secara yang politik, yang karena dia benar-benar ada orang yang maksa dan orang yang dipaksa. Kalau misalnya penjajahan yang kebudayaan, dia menerima begitu aja. Kayak misalnya kita nonton Ihari Ore, anime Jepang lain, itu sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai bentuk penjajahan budaya, yang karena yang kita sendiri nyari-nyari di mana nih streamingnya Ihari Ore kan. Bener. Gitu ya, menurut lu ya? Menurut gue sih seperti itu. Oke. Nah, coba nih teman-teman yang lain ada nggak nih? Apakah enggak sebenarnya kita bisa dijajah secara tidak sadar atau gimana? Mungkin teman-teman yang lain ada mau ngasih pendapat? Kok Kevin, Henry? Iya. Iya, Kak, mau ngasih pendapat? Kak, suaranya nggak ada, Kak? Dia lupa kayaknya. Iya, dia lupa. Matiin mute. Kak siapa nih? Kak Iqbal. Si Kak Iqbal. Kak, suaranya Kak. Dia kayaknya nggak dengar kita juga dah kayaknya dah. Iya nggak sih? Dia dengar kita nggak sih?
Iya, dia nggak denger orang dia. Orang kita udah ngomong, itu dia udah ngomong panjang lebar itu. Iya makanya. Gimana caranya? Di chat ya, di chat. Gimana sih chat nih? Gue nggak tahu cara makainya gini di handphone. Oh ini. Ada di grup. Ya ampun. Suaranya. Gue masuk dulu ya di sini. Sebenarnya menarik sih buat lihat itu secara politik. Tapi ya dalam politik kan semua hal dipakai gitu. Ya budaya, ya agama, ya ekonomi gitu. Untuk Suaranya dia gimana? Dia tadi mau ngomong itu kayaknya. Oh dia dengar. Dia denger. Cuman dia Lagi ngobrol sama orang lain. dia mau ngomong nggak sih? Gak tahu. Aduh, lucu dah. halo Bal. Bal. Ya ampun. Oh ya tuh udah kali ini coba. Harus pakai itu kali. Belum di offin. Belum, Kak, belum Belum. terdengar. Handphonenya panas juga kali kayaknya. Bal. Ya dia belum nyatin. Bal. Mute-nya Tadi belum Iqbal, mencet kali mute. sih. Gua rasa sih dia belum mencet kali ininya di laptopnya. Coba bilang bentar, coba kita bilang. Halo, kedengaran Iya, nggak? tuh kan gue bilang pasti Sorry, belum. sorry, gue salah pencet. Gue pencet video, sorry. Oh iya lanjut. Nih gimana nih masalah dekolonisasi? Iya, kalau gue sih, gue tadi sempat nonton podcast sih, podcast receh lah. Kan ada salah satu penelitian dosen ya, mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan terakhir ini kan bilang tentang bahwa pembangunan Anyar Panarukan itu di sejarah yang diceritakan di Indonesia kan bahwa itu kan penuh dengan kerja paksa lah, penuh dengan penuh dengan korupsi, terus penuh dengan pelanggaran HAM di situ. Ternyata memang dari penelitian dosen itu kan dibilang bahwa dari awal mega proyek itu terjadi fakta yang ditemukan oleh peneliti dosen itu dari arsip-arsip yang ditelitinya kan proyek itu membayar para pekerja, kemudian proyek itu hanya sampai di tengah jalan doang, dananya habis, dan sisa proyek setelah itu ternyata dikorupsi oleh para pejabat ya, orang lokal Indonesia, dan disitulah terjadi pelanggaran HAM apa segalanya itu dari pertama kehabisan dana dari Belanda itu sendiri, kemudian dari korupsi dari pejabat, anggaran yang di-drop oleh pemerintah Hindia Belanda ke pejabat daerah untuk para pekerja yang dikorupsi oleh pemerintah daerah waktu itu gitu loh. Jadi yang sejarah yang kita terima cerita lain. Jadi menurut gue sih lebih kita tarik ke periodisasinya aja gitu loh. Periodisasi di VOC, kemudian VOC bubar, kemudian Hindia Belanda, kemudian pasca 45 gitu loh. Makanya lo mau lihat dekolonisasinya seperti apa gitu loh. Kalau gue sih lebih gimana ya? Kalau gue lebih ke culture ya, mungkin ke culture karena mungkin relate sama jurusan gue gitu loh, arsip sama perpustakaan, karena
ketika gue mencari identitas diri gue sendiri tentang daerah gue sendiri, gue harus buka Leiden, arsip Leiden gitu loh, arsip Leiden University gitu loh. Dan di situ sih gue setuju menurut apa namanya, tadi sebelum gue siapa sih? Halo? Si Jason. Iya, Jason. gue Pak. Self determination ya. Menurut gue setuju gue konsep self determination itu sendiri gitu loh. Dan ketika lu tidak punya lu tidak punya akses untuk, lu punya akses cuma online doang, lu tidak punya berhak untuk akses arsip-arsip yang ada di Belanda itu sendiri gitu loh. Dan gue harus mencari tentang daerah gue, leluhur gue ya di Leiden itu sendiri gitu loh, di Leiden itu sendiri. Dan gue juga 1-2 hari ini gue tertarik juga tentang isu dekolonisasi ini kan, karena di Jerman sendiri kan, Jerman aja ngembalikin artefak-artefak yang diperoleh dari Afrika, dari Nigeria, Benin kan, mengembalikan artefak-artefak mereka gitu loh. Dan Belanda kan baru akan memulai gitu loh. Dan kalau Belanda kan baru memulai setelah tahun lalu mengembalikan kerisnya secara simbolis kerisnya Pangeran Diponegoro. Nah, mungkin kedepannya mereka akan mengembalikan apa, kita nggak tahu kan. Terus apakah mereka akan mengembalikan Intan yang sekarang yang lagi viral di BBC itu, Intan yang katanya Intan kutukan di museum Belanda itu sendiri yang dicuri zaman VOC dari perang Banjar, dari Kesultanan Banjar, yang sekarang ada di museum Belanda itu sendiri. Terus dan gue melihat setelah proses ini gitu loh, gue lebih melihat modelnya kita rekonsiliasi. Kalau kita benar-benar pengen menafikan, pengen mengenyahkan lah budaya Belanda, culture Belanda Indonesia, menurut gue it's impossible gitu loh. Dari secara tatanan hukum kita masih KUHP, KUHAP itu semua produk Belanda, coy. Lo mau ngubah dengan cara apa? Tatanan hukum lo aja tatanan Belanda. Ya makanya kan sekarang mau diubah tuh, yang omnibus Law gitu. Makanya kan mau diubah. Mungkin itu juga kali dari semangat dekolonisasi sih kayaknya menurut gua. Nah, makanya gue kembalikan ke situ. Kalau gue sih lebih ke dengan semangat ini ya, apalagi pas waktu kasus BLM pecah juga di Belanda tentang ada patung yang pembunuh orang di Pulau Banda Neira yang dijadikan pahlawan di salah satu kota di Belanda. Kemudian patung itu para diaspora Indonesia yang orang Maluku di sana pengen menuntut patung itu dirubuhkan, di mana dianggap sebagai sosok itu hero di Belanda. Nah, menurut gue setelah ini perlu penulisan ulang sejarah lah gitu loh. Apa sih yang terjadi? Gitu aja sih. Kalau untuk menghilangkan sama sekali sih menurut gue it's impossible sih. Dari Iqbal lebih ke rekonsiliasinya ya dibanding dekolonialisasi. Jadi kita dibuat berdamai dengan apa yang sudah terjadi, dengan hasil-hasil kolonialisasi kita dibuat berdamai, dan karena ya memang nggak mungkin gitu untuk dekolonialisasi total gitu. Jadi gitu ya poinnya Iqbal. Iya. Tapi itu bukan dekolonisasi loh. Yang masalah apa tuh?
terkait dengan hukum sih ya, penggunaan hukum. Karena gini, Amerika pun dia menggunakan sistem hukumnya British. Dan kita menggunakan sistem hukum Belanda. Jadi itu bukan dekolonisasi sih, sebenarnya kita yang ngadopsi itu. Karena gini, kita itu sendiri belum bisa menghasilkan yang namanya sistem hukum yang seperti, maksudnya seperti Barat lah. Tapi makanya kita menggunakan sistem hukum yang warisan dari Belanda. Jadi menurut gue sih kalau mau diubah ya, mau diubah ya oke, nggak apa-apa. Terus tapi kalau nggak mau diubah juga nggak ada masalah, karena itu menurut gue nggak merubah kenyataan bahwa Indonesia tetap merdeka gitu. Jadi menurut gue itu bukan dekolonisasi sih. Itu. Dan kalau misalkan kita lihat juga kan belakangan ini kan kalau wacana dekolonisasi itu selalu mendengung-dengungkan itu inilah Indonesia gitu loh, dengan berusaha menghilangkan hal-hal yang dinilai berbau asing. Dan tentunya disusupi berbagai macam paham, ngerti lah ya maksudnya apa. Di situ juga jadi kacau. Kacaunya juga dan lagian karena ya kita juga nggak tahu, maksudnya nggak ada satu yang fix juga. Nggak ada ya. Ini hukum apa rimba? Karena kan kayak yang kemarin. aduh, gue ngakak sama Hendrik. Ya benar juga sih, misalnya mau dekolonisasi kita hukum rimba. balikin hukum rimba, bener juga sih. Bener sih. Bener sih. Ya ini emang Indonesia hukum rimba. Enggak, yang cuman mungkin gini ya Pak, Son. Maksudnya karena kan oke, hukum ini memang diadopsi. Cuman kan waktu awal permulaannya kan kita kan dipaksa pakai hukum itu. Bukan karena kita memikirkan itu dari yang kepala kita sendiri, terus habis itu kita menganggap hal atau enggak gini deh, misalnya itu dikasih sama orang, terus kita menganggap hal itu baik, terus habis itu kita yang pakai itu kan nggak gitu kan. Awalnya sebelum sampai akhirnya kita adopsi setelah kemerdekaan kan sebelumnya kita dipaksa pakai itu, bukan karena kita musyawarah bareng-bareng terus Belanda ngasih lu mau pakai nggak nih hukum, kalau enggak lu bikin diri ya, enggak kan, tapi dia ngasih begitu aja. Walaupun masih ada hukum lokal juga sih yang dihormatin, hukum adat sama hukum agama dihormatin doang, itu pun juga sih. Iya. Mungkin itu benar sih sebagai. Oke, gue menarik kata-kata gue sendiri di sini. Benar. Jadi itu gue baru ingat ternyata hukum Belanda itu ya dipaksakan sih. Itu nyangkutnya ke politik sih. Nah, iya, yang makanya yang tadi si Kak Iqbal kan bilang ya udah mending kita berdamai dengan yang kolonialis, bekas-bekas penjajahan kolonial ini daripada kita sibuk untuk mendekolonisasi. Ya nggak sih, teman-teman? Iya ya, kayak yang gue tangkap itu tadi. Cuman penerapannya aja sih yang udah beda ya. Kalau penerapannya aja sih udah beda. Kalau hukum yang dipakai memang masih hukum Belanda tapi universal. Soalnya hukumnya Belanda kan yang dipakai pada zaman penjajahan Belanda kan agak ini ya, apa namanya, kurang adil lah, karena istilahnya ada terdapat sistem kasta di sini, apartheid lah, antara orang Indo-Eropa sama orang Asia Timur jauh sama orang lokal. Gitu aja sih bedanya ya, penerapannya kan beda-beda. Oh iya benar-benar, dan untungnya yang kalau itu udah benar-benar dihapuskan ya, untungnya sih. Ya, jadi hukum Belanda tetap jalan, tapi universal, adil gitu. Yang jadi sebenarnya ini menurut gue, yang kalau gue pikir-pikir bukan masalah itu asalnya dari Belanda atau itu asalnya dari apapun itulah. Yang penting kita bisa nilai aja nih cocok nggak sama bangsa kita. Apakah kalau kita pakai kitab hukumnya Belanda itu cocok buat kita, dan nyatanya cocok-cocok aja kan sebenarnya kan. Gue nggak bisa bayangin sih misalnya hukum kalau orang yang ketahuan berduaan sama pacarnya habis itu dia
di arah keliling kampung bener-bener diterapin dengan kekuatan polisi, bayangin Gue nggak suka dengan sih. kekuatan polisi. Bilang aja iri tuh orang kampung dah. Cuman memang hukum adat kayak gitu. Gimana kayak gitu ya. Gimana Lu bayangin. ini tiap bertindak kan pakai koran nama dus. lu bayangin dah, misalnya itu diterapkan terus habis itu cuman dengan yang kekuatan polisi, bayangin. Jadi lu nggak pakai kekuatan polisi aja udah parah sebenarnya kan. Itu ada loh yang kayak gitu loh. Di Aceh kan kekuatan hukum polisi, ada polisi syariah ya. Cuman kayaknya di mereka cuma ada polisi syariah kayaknya ada. Iya ada. Cuman dia kan sebenarnya orang kalau misalnya udah tertangkap melanggar hukum syariat kan dia bisa dikasih dua pilihan. Dia mau dikasih hukum syariat atau bisa cuman penjara aja. Tapi kalau misalnya penjara dia harus ganti rugi juga, harus apa. Kadang-kadang orang milihnya udahlah gue mending dicambuk doang. Cuman dapat malu sama sakit terhilang, kalau duit gue habis susah gitu, mungkin gitu. Iya, kalau itu kan mungkin problemnya kan, kalau kayak gitu kan mungkin problemnya karena nggak ada kejelasan, kayak nggak ada yang bilang kalau kanun itu hanya berlaku bagi orang Islam misalnya. Kalau yang non Islam udah nggak usah perdata aja gitu loh, nggak ada kejelasannya. Karena nggak ada kejelasannya, makanya mereka kalau ditangkap milihnya hukum kanun untuk sanksinya juga. Dan dari situ juga makanya kalau mereka ada sensus atau misalkan taruhlah survei data-data, nggak heran kalau mereka rata-rata akan approve ke hukum syari. Kenapa? Karena ya mereka cuma enak di hukuman doang. Mereka cuma bersedia, ya udahlah saya terima hukumannya ya syari aja. Kalau hukumannya gimana saya nggak peduli. Iya. Jadi ya itu secara nggak langsung sebenarnya mirip kayak apa ya? Mirip kayak whitewashing atau apalah, gue lupa lah. Itu apa, Bal? Ingat nggak, Bal, waktu pemilu Amerika kemarin yang kalau ada satu rumah orang kulit hitam di tengah-tengah neighborhoodnya orang kulit putih, kalau dia nggak ngerespon, satu komplek itu dicap kulit putih semua, kayak gitulah. Serius, ada kayak gitu waktu kemarin 2020. Baru. Bukan, itu pas pemilu Trump kemarin yang dia kalah. Itu kejadian kayak gitu. Tapi dari kapan sih, itu mah udah lama. Dari 19 berapa gitu, lupa gue. BLM. Ya itu salah satu spark BLM-nya lah. Tapi ya kayak gitu, kalau gue lihat mirip jadinya. Bedanya kan di Amerika mah itu mah masalah, nah ya itulah Mas. Bedanya kan di Amerika ya masalah skin color, yang satu gampang kena kanker, yang satu enggak. Kalau yang ini ya mending kena pecut aja. Jadi mending jadi kuda bentar, biarin si Algodo jadi Indiana Jones bentar, habis itu beres aja udah. Aduh, udah ini zaman modern, warna kulitnya masih jadi masalah ya. Berarti ini sih yang intinya menurutnya yang gue tangkap sebenarnya itu tadi, pertama kita berdamai dengan unsur-unsur yang unsur-unsur bekas penjajahan yang kolonialisme. Tapi ya udah kita sepakatin bersama aja apakah itu baik untuk kita atau enggak. Ya itu kan semua masalah ini kan. Kalau menurut gue sih yang nggak harus dihapuskan. Kalau memang udah nggak kompatibel sama zaman, why not? Untuk ganti aja, nggak apa-apa kan gitu loh. Yang jadi intinya lu punya inilah ya, kayak lu punya yang indikator lah, yang gimana nih yang caranya nggak benar-benar diserahkan, ayo kita DPR misalnya pikirin sama-sama secara bebas apakah ini mau tetap ada atau enggak. Tetap harus ada indikator pastinya dulu gitu ya, menurut lu? Nggak bisa langsung didebatin sekonyong-konyong. Halo? Ya maksud gue jangan sedikit-sedikit ya produk-produk Belanda, sedikit-sedikit produk Belanda, kita harus bikin produk sendiri gitu loh. Kalau memang ada produk Belanda yang bagus, yang masih
menganut nilai-nilai universal sih, why not? Masih kenapa harus kita pertahankan? Kalau memang udah tidak kompatibel dengan zaman, ya udah kita bikin produk hukum baru kayak gitu. Betul kata Iqbal yang kayak gitu. Lalu kalau memang sudah sampai sana, kalau gue lihat akan muncul suatu masalah baru. Apa tuh? Standarisasinya. Apa yang membuat ya boleh dibilang ini baru dan ini Indonesia gitu loh. Karena kalau gue lihat dari dua contoh, gue akan disebut dua contoh aja. Pertama tuh contoh yang orang perbaikin TV yang dari nol itu loh sampai bisa jadi banyak dan bagus, terus dimusnahkan gara-gara nggak ada SNI-nya dan nggak jelas keuntungannya ke Pemda. Sama satu lagi yang mainan, bukan yang SMK, nggak urusan gue gitu. Satu lagi adalah yang itu ingat nggak, ini terutama bagi para penyuka action figure pasti pernah dengar berita ini. Vaksin Nusantara ya? Tolong jangan yang itu deh, bosan gue. Jadi itu waktu 2000 berapa belas gue lupa, itu tuh ada berita kalau mainan-mainan impor macam kayak Bandai, terus kayak mana lagi gue lupa, gue coba ingatnya Bandai itu tuh nggak bisa masuk Indonesia. Kenapa? Gue inget berita itu tuh. Karena nggak tembus SNI. Bentar. Itu tuh kayak Bandai nggak ini. Iya, jadi pernah kayak diambargo masuk gitu loh, Son. Oh iya. Semua produk asing. Kalau dipikir mainan untuk mainan. Itu kan mirip kayak kayak Lionel Messi nggak boleh main sama PSSI. Berarti ya secara nggak langsung mesti kita tetapkan juga gitu batasnya sampai mana. Jadi kayak ngulang statementnya siapa tadi gue lupa yang ngomong ya. Entah Iqbal, entah Okepin, lupa gue. Sorry, Pak nih potong bentar. Ini angkat tangan. Gimana? Gue udah beres, enggak, tenang aja. Henry. Halo? Masih dulu. Walah. Oh ya, aku mau ngambil ke topik yang lebih jauh lagi. Jadi coba mungkin Mas Hen dulu lah, karena topikku agak jauh sih. Monggo Mas Hen. Kayak topikku akan sepertinya akan cukup jauh, meskipun masih nyambung ke sini juga. Monggo Mas. Time skip. Halo Mas Hen. Ayo Henry 8 silakan ngomong. Hen. Oh iya bisa. Tes. Dia udah ngomong udah kayak kan. Tes. Ya. Maaf tadi tak mute sebentar, tak kira mesti mau ngomong panjang, jadi tak mute dulu. Aku mau ngomong gak jauh gitu. Jadi mungkin dulu. Ya, sebabnya ini aku juga harus ada konsentrasi sama. Halo Mas Hen. Halo. Konsentrasinya jadi bikin penasaran. Halo Mas. Loh, founder Anglikan malah hilang. Itu dia kayaknya handphonenya kena panas juga kayaknya ke handphone gue tadi. Nge-hang mungkin. Makanya dia tadi sempet kan. Tes. Iya, udah. Oh ya. Ya, sorry. Tiba-tiba mendadak laptopnya juga tadi suruh dismiss itu. Jadi mic-nya bermasalah. Masuk kulkas. Iya, Hen. Halo? Kok hilang? Jadi gimana Mas Hen? Halo? Bener. Ya udah lu aja dulu kali Mas ngomong, nanti baru si Henry nyambung pas dia udah tuh. Mas Isa, lu dulu udah ngomong udah mending dah sebentar. Sebenarnya agak jauh ya. Tapi sambil. Kalau ngambil dari definisi Jason tadi bahwa dekolonisasi bahwa kemudian kacamata Eurocentrisnya itu tidak kemudian ini gimana nih? Ada yang ngomong ya? Iya, diulang dulu dah. Lu tadi sempet termute. Oh iya. Ya ini memang mikrofonnya kampret memang dari laptop memang. Coba. Iya itu. Harus dilihat dari kacamata Eurocentris juga gitu. Sebabnya daripada kita
sibuk ini hukumnya siapa, dari dilacak punyanya siapa, lebih baik kita ngelihat dari kacamata yang lebih besar gitu, bahwa memang dunia ini secara inheren Eurosentris karena memang adalah kewajaran kalau yang lebih dominan itu mendominasi yang lebih lemah begitu. Nah, dari kacamata kekuasaan, relasi kekuasaan dengan yang dikuasai ini, kemudian kita nggak sibuk dengan sejarah saja, tapi kita juga bisa melihatnya dari perspektif kekuasaan itu yang seperti apa begitu. Baru kemudian setelah kita mengetahui tentang kekuasaan, kita bisa ibarat kata apa nyebutnya, ngakali gitu, ngakali, melihat celah pada sistem dan kemudian itu apa namanya, bisa mencari solusi atas apa yang harus dikolonisasi dan mana yang harus diapropriasi gitu. Kira-kira kalau dari aku gitu sih. Iya. Berarti intinya hampir sama kayak si Kak Iqbal tadi ya, lebih ke lihat nih mana yang bisa diajak berdamai, misalnya indikatornya nilai universal, mana yang enggak gitu ya. Yang daripada kita sibuk mikirin, wah kita lacak buat yang penelitian sejarah nih dari mana nih sebenarnya nih. Kerjaan juga sih, benar juga sih. Begitu, En? Ya, kalau nilai universal aku kurang percaya ya ada yang namanya nilai universal gitu. Karena universal itu hanya klasifikasi atas sesuatu yang sejenis. Kalau dari aku gitu. Sebabnya misalkan gini, Berarti tentang yang kesetiaan. yang indikatornya menurut lo apa nih bagusnya nih, enaknya nih? Nggak ada indikator. Ketika, Diskusi gitu. karena kan gini, kebudayaan itu kan konsensus yang sifatnya juga klasifikasi gitu loh, Mang. Ya juga sih. Misalkan Ya. kita bilang kebudayaan Nusantara, di bawah kebudayaan Nusantara itu ada kebudayaan-kebudayaan misalkan Jawa, Papua yang tadi dah disebut itu yang bisa saja berbenturan satu dengan yang lain. Terus dari kebudayaan Jawa itu ada subbudaya Jawa dan kemudian dikonkretkan terus sampai kebudayaan lokal gitu. Lokal yang memang artinya ya memang satu desa itu yang kemudian satu desa atau satu kampung misalkan yang bisa kita kunci secara konkret gitu. Jadi kalau mau dibilang apakah ada nilai universal, gue juga ragu begitu. Karena itu juga cuma klasifikasi. Misalkan kesetiaan, ya oke, memang semua di tempat-tempat itu ada kesetiaan gitu. Tapi ketika kemudian kita mengecek satu persatu, bentuk kesetiaan satu dengan kesetiaan yang lain berbeda gitu, dan bahkan bisa bertentangan walaupun niatnya sama-sama kesetiaan. Jadi apakah ada nilai universal? Aku sendiri kurang percaya gitu. Gitu sih. Berarti intinya menurut lu yang hampir sama kayak si Kak Iqbal, tetap harus kita lihat aja nih mana yang bisa berdamai, ya udah kita berdamai aja, yang enggak ya enggak. Dan indikatornya apa ya, yang konsensus itu tadi ya, yang menurut lu ya diskusi aja gitu, yang musyawarah misalnya DPR atau apa gitu, nggak perlu benar-benar memakamkan suatu indikator gitu menurut lu, Hen? Ya di satu sisi begitu, konsensus gitu. Tapi kan sampai terbentuk konsensus juga kita harus mikir dulu. Memangnya kita perlu mengkonsensuskan ini. Beberapa orang itu kan hanya easy going. Apa ya begini, dunia ini ya begini gitu loh. Kan naif kan. Beberapa kan memang naif gitu loh. Terus kenapa kalau dunia begini? Di depanku ada laptop, di depanku ada gadget. Kan dia sedang tidak merasa terjajah begitu. Dan kalaupun dia tidak merasa terjajah atau misalkan terkolonisasi, terimperialisasi, ya buat apa nuwun sewu diskusi ini begitu. Karena kan ya, diskusi ini sedang mengangkat wacana tentang itu. Dari aku gitu. Berarti intinya itu ya, dekolonisasi kayak apa sebenarnya nggak terlalu penting gitulah ngetrace sejarah. Oke, yang lain gimana nih? Boleh, bentar. Iya. Apalagi kita perlu paham juga bahwa pada akhirnya dalam usaha kita melakukan gini itu akan ada selalu orang-orang yang dalam tanda kutip menghalangi. Apalagi kalau kayak tadi misalnya ngomongin sejarah, pasti kan ada langsung orang-orang yang langsung keluar wacananya. Ngapain buka-buka luka lama, malah apa memecah persatuan, ngapain ngungkit yang udah beres, macam-macam gitu. Iya, menurut gue itu bukan karena perbedaan pemikiran kali ya, yang sama mereka emang mereka nggak mikir aja. Emang mereka nggak mikir aja. Ya cuman mungkin dia punya
punya ide kuat kali di situ, makanya akhirnya narasinya kayak gitu. Bisa aja mungkin beberapa orang. Ya berarti Hen yang sorry Hen, gua tekanin lagi. Jadi menurut lu intinya kita nggak perlu ini ya, kita nggak perlu milam ini mana yang bekas kolonial, mana yang enggak. Terus apakah kita harus membuat suatu narasi? Mari kita berdamai dengan bekas-bekas unsur-unsur yang kolonialisme atau enggak? Mari kita mendekolonisasi. Jadi menurut lu dua hal itu sebenarnya juga nggak nggak perlu gitu Hen. Ya karena yang pada yang kenyataannya pribadi lu bebas yang tanpa harus melihat sejarah di belakang ini asal usulnya dari mana begitu Hen. Bukan berarti sejarah nggak penting ya. Ketika aku malah justru kan suka sekali dengan sejarah gitu. Tetapi untuk kita soal mewujudkan apa nyebutnya narasi dekolonisasi maupun rekolonisasi itu variabelnya terlalu banyak gitu emang. Tadi gue sudah sempat singgung mengenai di bawah kebudayaan masih ada subkultur yang kadang berbenturan satu dengan yang lain. Ya oke, ada keteraturan di tataran pemerintahan gitu. Tapi apa kamu yakin di tataran yang bawah-bawah itu ada keteraturan? Kan itu meragukan. Jadi menurut gue ya ketika apa namanya yang cuma bisa gue tolak itu bahwa pendekatan historisitas itu bukan sesuatu yang produktif ketika dipakai untuk dekolonisasi. Ketika kita melihat dekolonisasi, kita melihat power structure aja gitu loh. Dan mewajarkan, ya memang benar orang-orang yang dominan itu di atas orang-orang yang didominasi. Dan ya karena variabelnya banyak, itu masih belum melibatkan variabel lain kan. Apakah dia merasa dijajah atau tidak? Apakah ini penjajahan atau tidak? Berarti ya kan? Menurut lu misalnya itu menjadi sebuah wacana nih, misalnya dekolonisasi atau mari kita berdamai dengan unsur-unsur yang kolonialisme, menurut lu itu waktu itu ditelurkan jadi wacana, muatannya sejarah, menurut lu itu nggak perlu ya? Sejarah itu ya kita belajar aja gitu, nggak kita belajar oh ini asalnya dari sini, tapi nggak perlu itu ditelurkan jadi sebuah pergerakan gitu misalnya. Ya, kalau dari sejarah sendiri nggak bisa bertelur menjadi pergerakan. Tapi power structure bisa menjadi suatu pergerakan. Asumsikan kamu bisa membaca power structure itu sih. Nah, itu konkretnya Jason yang tahu itu. Gimana nih menurut teman-teman nih? Ini yang pendapat yang baru berarti Henry nih ya dari kita nih. Coba lu mau mendekolonisasi atau gimana nih? Coba kok. Kalau menurutku istilah dekolonisasi itu istilah politik aja. Ibaratnya sebagai apa ya? Biar kita ngerasa satu tujuan. Biar kita punya musuh bersama aja sebenarnya. Nah, tapi tujuannya untuk apa yang dirubah ya ujung-ujungnya masalah politik lagi. Ya, jadi menurut lu gini nggak kok sih sebenarnya masalah wacana-wacana yang kayak gini, narasi-narasi dekolonisasi lah apa segala macam, yaitu gak jauh beda kayak misalnya orang bilang orang bawa-bawa agama dalam yang politik praktis, misalnya dia yang kampanye bawa-bawa agama, menurut lu ya yang kayak gitu ya buat narasi politik aja gitu ya? Iya, ujung-ujung ke situ sebenarnya. Sebenarnya sih. Walaupun Ibaratnya mungkin kan, awalnya ditelurkan sama para intelektual tapi ditunggangin sama politisi gitu kali ya kok ya. Masalahnya di sini balik lagi ke yang aku omongin dari pertama. Definisi dekolonialisasi itu sendiri nggak jelas. Makanya kalau mesti tegesin. Maksud dekolonisasi adalah ke Belanda. Nah, itu yang menurutku paling mendekati artinya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke masalah kebudayaan lah segala macam. Ya istinya itu balik, kalau mau dekolonisasi ya balik ke masa itu. Berarti menurut lo apa ya? Sekarang itu kita nggak perlu dekolonialisasi yang karena kita udah nggak di bawah pemerintahan yang kolonial gitu, bukan masalah budaya atau apa-apa gitu kalau menurut lo? Ya masalahnya sekarang kita kolonialisasi enggak? Nah, itu iya. aja. Yang berarti menurut lo ya itu yang karena secara pemerintahan negara kita udah nggak dijajah sama Belanda, bukan masalah kebudayaan apa segala macam, ya itu berarti kita sebenarnya
udah nggak perlu dekolonialisasi ya, karena memang kita udah nggak dikolonialisasi lagi ya gitu ya. Sebenarnya dengan kita merdeka itu udah dekolonialisasi. Iya, ya itu yang tadi yang gue bahas juga kan, memang awalnya dekolonialisasi awalnya dimaknain kayak gitu, tapi kan ini kan sama para intelektual posmo kan dimaknain kalau masalah yang kebudayaan, pemikiran, terus habis itu nganggap ada orang yang beradab sama orang nggak beradab segala macam, itu yang menurut mereka harus hilangin. Tapi itu juga dipakai narasi ini kan sama apa namanya, orang-orang Indonesia juga kan buat ngepromosin budaya apa segala macam. Sebenarnya politik juga sih memang. Ya sebenarnya boleh aja mereka nganggap kebudayaan gitu, cuma ini loh, definisikan lagi dulu. Oke, intinya dekolonisasi itu apa? Masalahnya yang mereka definisikan itu suka ngaco. Kalau mereka mau punya narasi ini, nah apa namanya, narasikan dulu definisi dari dekolonialisasi ini. Apa yang mau didekolonialisasi, atau lebih basic lagi, kolonialisasi itu apa? Apakah itu budayanya juga termasuk? Kalau misalnya budayanya juga termasuk, habis itu gimana masalah hukum? Jadi intinya kita lebih mengkritisi ini ya, politisi-politisi yang gitu intinya ya. Masalah definisi yang nggak jelas. Dekolonisasi itu satu orang dan satu orang lain bisa beda definisinya. Ya cuman lu tau nggak, gue ngomong kalau ngomongin dekolonisasi, gue suka yang paling gue inget, lu tau nggak apa? Kayak orang-orang di Facebook gitu ya, terus dia ngepost foto orang Bali make yang kebaya, yang ketat banget, terus kelihatan seksi banget gitu kan. Habis itu bilang, inilah indahnya budaya Indonesia, kita tuh harus menghilangkan segala unsur-unsur asing di Indonesia. Baik ya itu yang dari internet. Terus lu ngapain ngepost di internet? Enggak, sebenarnya juga orang-orang Bali juga sendiri kan sebenarnya pakai atasan kan karena pengaruh Belanda. Misalnya dianggap kalau yang pengaruh asing itu yang menjajah secara tidak sadar itu adalah budaya, berarti harusnya perempuan Bali itu nggak usah pakai yang kebaya kan ya. Gue sih sebenarnya senang-senang aja yang lihat kayak gitu ya, tapi orangnya mau nggak, orang Bali sendiri mau nggak? Kalau pengaruh asing nggak ada, Bali mati sih. Masalahnya gitu loh, itu orang hilangkan pengaruh asing gitu ya, tapi lu sendiri ngepostnya di produk asing. Cuman mungkin menurut mereka lebih ke budaya kali, lebih ke kultur kali. Lah internet itu emang apa? Ya, kultur bukan? Sih kultur juga sih. Teknologi dan culture sih sama. Berarti yang intinya adalah yang pendefinisian itu kan, misalnya dia mau mendefinisikan, oh kita mendekolonisasi budaya, terus budaya yang dimaksud ini apa? Misalnya bahasa, baju atau apa? Bukan dia misalnya, oh kita harus unsur-unsur budaya asing, misalnya budaya asing berarti internet termasuk juga, benar juga sih. Berarti intinya itu ya, mereka harusnya dikritisi. Kalau orang yang mau mendekolonisasi harusnya dikritisi apa yang mau dikolonisasi itu, dan yang kolonialisasi itu apa menurut dia gitu. Atau enggak misalnya kita mau wacanakan hal itu, kita juga harus lebih kritis lagi sebenarnya. Intinya kerautan ini tuh masing-masing bela A bela B itu karena masing-masing definisi kolonialisasinya itu beda. Iya benar-benar. Ujung-ujungnya itu kita beda pandangan akan satu kata. Jadi ada miskomunikasi di situ. Iya, masalah bahasa. Oh iya, by the way, gue baru nemuin sesuatu yang menarik sih di Wikipedia dari sih. Sempat baca juga tentang kolonialisme. Jadi ada istilah yang namanya cultural imperialism. Itu nggak jauh beda apa yang tadi kita bahas. Jadi sebenarnya ternyata cultural itu juga termasuk di bagian dekolonialisme. Kalau yang gue baca. Iya, itu dari orang-orang itu kan, biasanya dari Cosmo kan. Iya, itu benar dari Cosmo. Imperial, benar, namanya cultural hegemony. Tapi balik lagi, gue sebenarnya agak kurang setuju sih dengan pendapat ini ya, karena orang itu kan mau nggak mau harus mengadopsi, bukan mau nggak mau ya, orang itu mau gitu ngadopsi sesuatu yang berbau barat gitu. Iya, yang mau nggak mau. Makanya. Cuman mungkin
ada Ah, yang siapa yang Belanda tadi itu yang bilang nggak ya pernah, masalah global ya. sebenarnya Ya, juga Belanda itu setauku nggak pernah maksain soal pakaian loh. Iya. Di zaman 350 itu nggak ada maksain Belanda pakai pakaian ini. Dan itu populer sendiri sebenarnya. Jadi karena dari dibeli bangsawan sebenarnya kan awalnya kan. karena bangsawan pakainya, atau Belanda kan dulu kan nempatin posisi-posisi strategis pemerintahan. Jadi itu kemudian jadi tren di pemerintahan Indonesia, kemudian dari tren itu turun ke masyarakat bawah. Jadi itu tuh bukan hal yang dipaksa, ya balik lagi ke tadi lah, orang-orang yang sendiri maunya pakai baju kayak gitu, mau apa? Iya, yang sama aja kayak Soekarno dia yang pakai jas, emang Soekarno pakai belangkon sama telanjang dada. Iya. Iya, benar. Yang jangankan yang telanjang dada ya, base cap aja enggak. Base cap aja dia nggak pakai. Menarik sih ini jadi perdebatan karena memang belum ada definisi yang jelas, sama kan konsep terorisme juga definisinya nggak jelas. Ya iya, apa ya? Karena masalah yang kultur hegemoni ini gak bisa ngelihat yang kenyataan kalau apa nih yang globalisasi itu yang penyumbang Masalahnya paling terbesarnya ya Eropa Barat. global apa namanya, kultural hegemoni itu bisa diartikan asimilasi juga sebenarnya. Ya benar Kalau- juga ya. Iya, Antara Eropa betul, sama kan? apa-apa segala macam. Masanya mesti dilihat lagi, mereka dipaksa atau enggak dalam sejarahnya gitu. Makanya definisi kolonialisme, dekolonialization itu kita balik lagi kayak kan kolonialisme itu kan sebagai suatu hubungan yang nggak imbang kan, unequal relationship lah istilahnya. Yang ada orang yang dipaksa sama yang paksa gitu ya. Iya seperti itu. Jadi makanya tadi kalau udah merujuk ke budaya, kayaknya gue kurang setuju sih. Walaupun dia juga ada ya teorinya ya terkait dengan hal ini. Pengen gue kritik dah. Iya, mungkin menurut mereka dijajah secara tidak sadar, aneh juga sih sebenarnya sih. Iya, mungkin menurut mereka itu. Yang kalau si Henry bilang, ini gua di depan gua ada laptop, terus gue bebas ngomongin tentang dekolonisasi, terus gua dijajah di mananya gitu. Iya, Masalah dijajah nggak sadar itu balik lagi ke orangnya pribadi sebenarnya. Dia seneng nggak dijajah dengan nggak sadar itu? Kita dijajah sama Mark apa itu bacanya, dengan disuruh pakai FB. Tapi kamu senang-senang aja kan main FB? Iya, senang-senang aja. Ya udah. Secara yang lebih gilanya lagi mirip kayak gini deh. Orang nge-BDSM karena ada orang yang masuk. Ya dia dipukulin emang dia enak. Gimana? Iya, itu kan nggak dipaksa, dia kepengen sendiri. Anjir lah, contohnya lucu banget. Cuman itu lebih parah sih sebenarnya. Yang kalau ini kan kita nggak ngalamin kerugian apa-apa ya sebenarnya. Kalau misalnya dilihat masalah rugi atau enggak, itu juga balik lagi. Perspektif juga. Iya, kalau dia pun rugi tapi dia seneng, misalnya kita gacha gitu, terus dapatnya yang rate-nya yang normal gitu, tapi kita senang-senang aja gacha, itu gimana? Rugi kan ini, berarti gacha mahal-mahal tapi dapatnya yang biasa-biasa aja, hampir gak ada harganya. Tapi namanya orang itu udah senang ngegacha. Iya sih benar. Iya sih sebenarnya ya yang itu tadi si Henry bilang, si Henry sadar kalau dia tidak terjajah. Terus yang kenapa gue harus mendekolonisasi kalau gue sendiri nggak terjajah. Iya. Lah kamu sekarang pakai baju kayak gitu, kaos seneng nggak? Iya. Enak-enak aja sih. Ya udah. Terus kamu milih pakai kaos atau nggak pakai kaos sekarang? Ya tentu yang pakai kaos lah, gue nggak bisa lama-lama ya udah. Ya kan? Berarti dengan dekolonialisasi yang mereka sebut tuh kamu malah rugi dong. Iya, misalnya gue balik ke nenek moyang gue telanjang dada. Ya berarti kamu malah rugi kan? Iya benar, malah rugi gue. Ya itu berarti penting nggak sebenarnya? Malah kamu merasa rugi kok. Nah itulah. Kan? Sebenarnya ya yang masalah itunya aja, yang masalah pikirannya dia aja, dia merasa terjajah nggak, itu deh intinya. Si pribadi ini merasa terjajah atau enggak? Kalau misalnya soal penting atau enggaknya, ya itu lagi. Toh dia kalau kamu balik ke masa lalu dengan nggak pakai kaos kayak gitu, malah kayaknya nggak enak, malah rugi. Jadi penting atau enggak itu? Cuman gue mau pelajarin yang bentar gue mau pelajarin lebih dalam sih masalah dekolonialisasi ini. Sebenarnya
orang-orang yang posmo nih yang pemikirannya gimana sih kok mereka bisa nganggap kalau benar-benar ada kultur hegemoni itu kita dijajah secara tidak sadar atau gimana? Gue yang penasaran sih sama yang teori mereka untuk lebih jauh sih mungkin gue. Eurocentric itu teorinya tadi gue lihat. Yang intinya Eurocentric itu ya. Jadi dia membedakan istilah ada dua bangsa, ada satu yang beradab sama yang enggak. Yang enggak beradab ya kita yang orang timur. Nah itu yang intinya yang harus dekolonisasi itu. Iya, makanya itu sebenarnya Eurocentric itu lebih ke konstruk sosial sih, karena menjustifikasi untuk menjajah bangsa yang dianggap nggak beradab itu, karena mereka membawa ya God Glory Gospel 3 itu. Itu kan istilah Indonesia sebenarnya 3. Bentar dulu deh. Hen, gimana Hen? Oh ya itu kelihatannya apa ya? Kalau gua mikirnya memang ada baiknya lu tadi di awal ya Mang ngunci dulu sebenarnya ketika yang mau didekolonisasi apanya gitu. Itu sudah nangkap ya poinnya. Tapi gua mengkonkretkannya di situ gitu. Bahwa ya seperti yang Ko Kevin bilang, lu pakai kaos yang model barat gini, katun gini, lu juga nggak merasa terjajah. Lu pakai Facebook nggak terjajah karena memang sudah ada fungsi di balik benda-benda ini gitu. Facebook untuk komunikasi, ya kan nggak mungkin kita di era modern sekarang nggak komunikasi pakai internet gitu. Baju ini juga ada mewakilkan suatu prinsip di belakangnya, yaitu prinsip mobilitas. Kalau kita pakai Hanfu atau misalkan pakai Cheongsam atau pakai Sorchan Blangkon itu kan ada juga batasan pada mobilitas gitu loh. Untuk misalnya kaki untuk berlari misalkan begitu. Nah, untuk dari budaya itu kurang ngena gitu untuk bisa kita bilang itu suatu penjajahan kalau aku bilang. Bukan berarti aku nggak percaya pada soft power ya, aku percaya soft power itu ada gitu. Tetapi sesuatu itu baru benar-benar menurutku bisa dianggap menjajah ketika sudah sampai pada tataran struktur kekuasaan itu. Misalkan kita dimonopoli ekonominya sampai harus transfer atau setor sumber daya ke suatu bangsa secara model pasar misalkan kita harus ngeruk tambang di Indonesia buat setor ke Amerika. Nah itu sudah termasuk bentuk kolonialisasi secara tidak langsung begitu. Tapi kalau sudah levelnya terlalu beskap, kemudian orang Bali telanjang dada itu masih belum yang berarti menurut misalnya nih orang Indonesia misalnya dipaksa misalnya orang yang Korea nih misalnya dia deal-dealan sama yang pemerintah Indonesia, terus akhirnya misalnya kita berimajinasi aja ya, terus pemerintah Indonesia nge-ban seluruh lagu-lagu non Korea, yang akhirnya orang-orang Indonesia mau nggak mau lagu yang bisa dia dengar cuman lagu Korea aja, dan orang Indonesia menikmati itu sampai akhirnya semuanya menikmati lagu-lagu Korea. Nah itu baru bisa dibilang penjajahan secara yang tidak sadar gitu ya menurut lu? Misalnya kayak gitu. Enggak juga sih. Gimana ya sebenarnya? Ya kalau seandainya misal ada suatu kekuatan yang bisa memaksa pemerintah Indonesia untuk melarang semua lagu asing selain lagu Korea, ya itu jelas penjajahan gitu. Jelas kolonialisasi. Tapi kalau baru cuma mendengarkan lagu Korea saja nggak akan membuat kita terjajah begitu. Terlalu cepat kalau seandainya pasar masuk. Makanya aku bilang embargo budaya itu sesuatu yang memalukan gitu. Kayak misalkan dulu tahun 60-an kita nggak boleh dengar lagu The Beatles atau apa gitu oleh pemerintah order. Itu memalukan. Dan kemudian terus kita kapan itu melakukan kontra narasi budaya, atau misalkan animenya kita ganti anime lokal, Battle of Surabaya gitu. Itu nggak membawa kita kemana-mana gitu loh. Overproud. Iya kan, itu membawa kita kemana-mana. Yang membawa kita kemana-mana itu kalau kita sudah tahu, misalkan kita dijajah secara ekonomi. Buktinya apa? Kita nggak boleh setor sumber daya ke bangsa selain A. Ya sudah, kita harus fokus di situ. Atau kalau gini Mang, minimal kalau lu mau ada di tataran bawah-bawah yang bukan struktural, ya coba kita nanti masuknya ke rasisme begitu. Rasialisme ini mungkin salah satu efek budaya yang di bawah-bawah tapi terasa Eurocentrisnya.
Nah, itu masih bisa didada. Tapi kalau kita nyasarnya ke Kemben atau Surjan itu enggak kurang gitu kalau menurut itu. Itu sih. Iya, Oh iya, by the way, ara-ara bukan lolis, tahu gue deh. yang ara-ara. Yang ara-ara tuh MILF. Iya, makanya gue kalau juga. nggak, kalaupun nggak yang itu ya biasanya yang bawa meriam sih. Berarti bawa amo meriam. yang berarti intinya adalah kita ngeliat juga nih barang orang udah jelas ada unsur yang mobilitasnya, dan itu gak bakal terbaca yang kalau itu si orang itu niat buat ngerugiin kita kan. Misalnya walaupun dia menjadi suatu yang hegemoni nih Facebook, tapi tetap aja kan dia ya yang kayak gitu ya karena dia mau jualan, dia mau uang, terus kita mau bisa informasi gitu. Coba deh, Mos, lu coba ngomong dah, Mos. Lu dari tadi denger kan nih? Lu denger kan, Mos? Nah, Menarik ini. oke. Meski pikiran saya mulai berpikir jangan-jangan ntar lolinya nggak ngomong baka-baka, tapi Kalau yang itu mah tidak terbatas, dia punya amo macam apa yang itu mah. Ya, by the way ya, ada juga beberapa, lu tau mulai banyak gerakan sayap kanan kan di Eropa ya, iya, tahu. yang mereject namanya modernity. Betul. Jadi gue pernah ketemu satu quote dari Modernity ini gue baru tahu sih. Dia bilang intinya reject itu modernism, progresif tuh tradition. Intinya tuh nggak mau yang progresif itulah kayak kalau di Amerika tuh Republikan bilang harus sesuai nilai-nilai Amerika, kalau nggak free market Hampir sama kayak di Indonesia gitu lah ya. Bingung Nilai-nilai Amerika ngomong katanya sekarang udah nggak sesuai dengan nilai-nilai Amerika, padahal nilai-nilai Amerika tuh liberal gitu. Iya, nilai Amerika liberal, malah ada konservatif. Dari awal Amerika berdiri itu sebenarnya udah liberal, jadi sebenarnya yang diperjuangin sama Partai Republik gue masih sampai sekarang bertanya-tanya. Ya emang orang-orang yang konservatif itu sebenarnya kan buatan kan, dari waktu mereka nolak masalah miras tuh sebenarnya awalnya miras dibolehin kan, tapi akhirnya sama mereka dilarang kan. Itu tapi nggak membuat penjualan dan konsumsinya menurun loh, malah makin meningkat. Pelarangan tersebut justru mafia-mafia yang kita kenal sebagai yang salah satunya adalah Al Capone itu banyak menjual bisnis miras. Justru subur karena dilarang, kayak di sini aja, karena dilarang ya banyaknya oplosan terus banyak yang mati. Iya makanya. Campur autan. Terus habis itu apa namanya? Son yang gimana Son yang tadi lu mau bilang perihal ini? Ya yang jadi reject modernisme and embrace tradition, gue masih agak bingung sih karena ini ada hubungannya juga sih dengan yang namanya imperialisme culture ya. Jadi mereka tuh membuat sebuah narasi yang dimana bahwa kaum globalis itu mencoba menjajah orang-orang kaum konservatif yang tradisionalis untuk dicekokin ideologi liberal tadi. Sedangkan yang globalisnya aja belum tentu ada. Iya, makanya gue tuh agak skeptik loh dengan yang namanya istilah kaum Illuminati. Menurut gue kaum Illuminati itu cuma kayak sekte orang buat klub aja gitu loh, bukan punya powerful. Gue agak skeptik loh sama hal itu. Terus kayak the world government sebenarnya ya rata-rata yang di-reject sama orang-orang kekristenan yang fundamental ya, itu adalah one world government. Menurut gue kalaupun ada one world government itu dia bisa menerapkan istilah perdamaian, kenapa enggak gitu loh. Maksudnya kita itu berperang karena kan kita pecah. Padahal Kristen juga sebagai orang globalis jadi one world government. Cuman yang menurut gua itulah mereka intinya hampir sama kan, yang narasinya mirip kayak di orang Indonesia. Bedanya kalau di orang Indonesia nggak pakai istilah yang globalis. Yang istilahnya globalisnya Indonesia tuh udah ada di sejarah kan, Belanda. Habis itu dia bawa. Atau enggak kalau misalnya orang-orang yang yang inferior Jawa, dia biasanya bakal bilang kalau Islam itu sebagai bentuk penjajahan secara halus gitu. Yang intinya cuman
cuman di hayalannya dia aja, sebenarnya sama aja sih kayak globalis juga, cuman Oh, hayalan kan. konstruktif. Iya, itu Nah, buat narasi karena dia ingin mencapai nah, agenda tertentu. berarti Dulu, balik kayak nah, katanya si Mosi apa Alphonse yang bilang kalau itu sebenarnya cuman politik aja sih. sebenarnya semua politik. Kayak kemarin ada yang bilang begini nih ke gua. Kan gua nggak buat sebuah kolom untuk ditanya di Instagram, kan ada tuh fiturnya tuh. Misalnya ask me anything or what. Oh iya tahu, iya tahu. Yang kayak gitu. Nah, gue iseng lah karena kan gabut. Jadi ada yang bilang begini ke gue, kenapa agama selalu berperang gitu. Menurut gue kurang tepat dengan pernyataan seperti itu gitu. Orang yang selalu berperang ya. Sebenarnya yang buat perang itu memang benar motivasinya kedoknya agama, tapi motivasinya bukan agama. Semua itu juga politik dan ekonomi, tapi kedoknya agama ya biar pengikutnya banyak. Iya dong. Kalau nggak agama ntar kesannya ketara lu mau ngerampok tapi ngerampoknya jujur gitu, nggak bohong. Ya itulah yang intinya masalah cuman buat yang narasi aja kan, sama kayak misalnya orang ngebunuh orang yang nggak dikenal misalnya, itu kan sebenarnya hal konyol ya, ngebunuh orang yang nggak dia tahu salahnya apa ya, bahkan orang yang nggak ngelakuin salah ya walaupun perang kan dia kan nggak tahu nih orang salah apa enggak, tapi dia tembak kan gara-gara dia bawa senjata. Ya justifikasinya entah itu dia Nasionalisme apa segala macam. pengikut kiri atau apa kan, biasa orang ngebunuh orang karena dia komunis, orang ngebunuh orang karena dia agamanya ini, orang ngebunuh orang karena dia Yahudi. Kan ada sih kayak gitu. Iya, intinya masalah yang narasi aja lah. Berarti intinya gimana ya kita sebenarnya harus melihat dekolonisasi ini, Mos? Gimana Mos, menurut lo Mos, kita harus melihat dekolonisasi ini? Waduh, kalau aku ya dalam modern. Pertama balik lagi ke yang aku bilang di awal, agendanya apa gitu. Karena pasti ya namanya politik itu kan seni memuluskan agenda gitu. Dan kata Jason, kita pakai apa aja, apalagi yang namanya apa aja. Udah memang duet sejati lah agama politik itu. Nah, itu agenda gitu. Agenda lu apa? Lu mengangkat dekolonisasi sebagai anti Belanda kan, ya agendanya dulu jelas gitu. Kita mengusir Belanda. Sekarang mungkin karena pengaruh politik asing di Indonesia gitu. Nah, kedua mungkin nyambung oke lah kita nggak merasa dijajah karena kita nyaman gitu. Tapi aku mau lihat lebih jauh ke dampaknya gitu. Nah, harus ada, dan balik lagi ke yang definisi yang penjajahan menurut Posmo gitu. Nah, kenyamanan itu ada harga yang perlu kita bayar gitu. Entah waktu kita harus bersama iklan kalau bicara. Atau kayak ngambil contohnya Henry tadi, iya kita jadi bisa di depan laptop, kita bisa nikmatin semua produk-produk teknologi ini, tapi ya kita jadi asing sama sekitar kita jadi hanya ngabisin waktu depan laptop, kita butuh kita lebih banyak uang yang kita habiskan untuk konsumsi, dan akhirnya kita butuh waktu lagi untuk lebih banyak untuk kerja gitu. Dan itu ya mau nggak mau membuat kita dalam tanda kutip terjajah gitu. Cuma sih yang kalau misalnya mengutip dari kata-katanya Henry, gue tadi salut sih sama dia jadi langsung ngebeda-bedain tiap benda ya. Ya ini Facebook ya itu buat informasi, lu pakai beskap misalnya ya udah lu pakai aja buat lu supaya nggak panas atau apa segala macam walaupun tetap ada nilai filosofis, tapi kita lihat aja nilai yang apa nih fungsinya, yang daripada kita sibuk buat menyangkut pautkan itu sama suatu ide, entah itu idenya apalah, kolonisasi apa segala macam. Begitu nggak sih Mas? Lu setuju nggak sama kata-katanya Henry tadi masalah itu fungsi barang? Bener itu fungsinya, dan ya balik lagi itu fungsinya, dan tanpa sadar itu fungsi itu bisa jadi menjajah kita gitu. Kita ketergantungan sama benda yang fungsional buat kita, dan ketika
Dan akhirnya kita merelakan beberapa hal yang mungkin kita perlukan demi fungsi itu gitu. Kalau gue lihatnya juga di situ gitu. Iya, mungkin ada kali ya orang yang ngeliat kayak gitu, tapi menurut gua kalau kayak gitu terlalu aneh juga sih. Karena misalnya kalau misalnya kita compare sama benda lain, misalnya benda lain yang benda apapun, sebenarnya juga bisa yang kayak gitu kan. Jangan kan itu misalnya ini tasbih nih, terus habis itu tiap hari gue cuman muterin tasbih doang, gue nggak ngelakuin hal hal lain yang produktif, ya sama aja itu nggak guna sebenarnya kan. Sebenarnya gue yang terjajah sama si tasbih ini kan. Balik lagi sebenarnya kalau orang ya, dia ngerasa dirugiin nggak dengan itu. Iya sih, sebenarnya itu sih. Kita udah ngomong nih, kamu sebenarnya udah merugi waktu segala macam, itu udah tersebar segala macam di internet loh kan. Dan apa ya, orang sebagai pengguna internet pasti tahu kalau kita tuh dalam tanda kutip terjajah dalam segi waktu dengan menggunakan Sama si internet. tasbih itu misalnya. Tapi kan kalau internet kan kita udah tahu. Iya, Pasti benar. aku nggak mungkin lah pengguna internet nggak tahu itu udah tersebar di internet kalau kita tuh terjajah dari segi waktu gitu. Tapi toh kita tetap kembali melakukan itu. Masalahnya balik lagi ya, kita sendiri walaupun udah dikasih tahu ya tetap aja. Dan niatan untuk mengurangin itu pun dengan kita baca kita udah terjajah nih dengan internet bla 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 bla. Ada gak sih kita niatan untuk mengurangi keterjajahan kita? Sedikit sekali. Ini menarik kok. Gimana kita ada niat atau enggak untuk lepas dari itu? 1, 2, kenyamanan itu. Nah, aku mau dorong lagi lebih jauh. Mungkin di saat ini kita belum merasa. Tapi siapkah kita ketika nantinya kita sudah merasa terjajah gitu? Siapkah kita gitu? Pertanyaannya kalau gitu. Dan misalnya yang masyarakat merasa terjajah sama internet gitu. Contohnya ke Facebook lah atau apa? Aku obrolan kita sebelum mulai soal tadi mau beli bajakan atau ori gitu. Ya kita kan udah ketergantungan sama anime gitu, sama budaya-budaya Jepang atau sama produk-produk hiburan gitu. Iya juga ya. Karena gratis gitu. Ya gue gratis tinggal ilegal segala macam gini. Gimana ketika semua yang ilegal itu dihapus dan kita harus beli yang legal dan mahal pula. Nggak mau nabung sih. Iya. Kalau untuk itu bisa kita lihat contohnya dari game sih. Akhirnya ya kan kita. Kalau game itu kita lihat deh. Kalau dulu pertama kali mulai game berbayar segala macam, kita Indonesia itu punya beberapa tahun lalu tuh punya pemikiran game kok bayar. Tapi selang beberapa waktu, toh kita menerima juga ujung-ujungnya sih. Itu proses waktu juga. Beli voucher. Itu yang gue lihat paradoksnya penjajahan gitu. Akhirnya lama-kelamaan lu beradaptasi untuk nyaman sama keadaan itu gitu. Jadi menurut lu sebenarnya baik itu penjajahan soft power ataupun penjajahan yang hard power, kayak misalnya benar-benar Belanda datang bawa senjata, habis itu dia ngelakuin menerapkan yang hegemoninya di atas tanah kita, di atas orang-orang kita, sebenarnya itu juga nggak masalah. Itu kan sebenarnya lu emang orang GPIB lu. Ya sebenarnya penjajahan atau enggak itu balik lagi gini, kamu mau ngelawan atau enggak, balik lagi ke itu orang, ke subjeknya. Enggak, kalau kamu sendiri gak mau ngelawan, ya udah. Cuman gitu yang sebenarnya si Mosi dia ngomong gini gara-gara dia orang GPIB aja. Jadi intinya gitu kan, bro. Maupun kita di bawah pemerintahan Belanda juga oke-oke aja gitu ya sebenarnya, menurut lu selama kita udah iya kan, Mos, kita tahu nih arahnya nih. Masa sok-sokan di daerah lu masih di daerah GPIB. Spesifik hidup objot kita leh. Gue menyoal ini kalau ya lu mungkin sekarang merasa nyaman, tapi suatu hari lu pasti akan ada titik di mana lu nggak merasa nggak nyaman atau merasa ada yang lepas dari lu, dan paradoksnya adalah lu akan berusaha beradaptasi sama hal itu dan kemudian nyaman lagi gitu. Ya kalau di kasusnya Belanda kan, Belanda 350 tahun ya, akhirnya lu merasa nyaman gitu, lu akhirnya hidup berdampingan sama londo-londo putih itu. Berarti ada sebenarnya bangunan sistem yang diambil. Ngerasa nggak nyaman. Kita ngerasa sebenarnya kalau dipikir-pikir kita ngerasa nggak nyaman sama penjajahan Belanda tuh gara-gara Soekarno lagi.
Kita udah nyaman, dibikin gak nyaman, justru sama Soekarno. Bangunlah jiwa Nah, itu. pemuda-pemuda gitu kan. Kalau dibalik kan begitu berarti. Gak nyaman deh gitu jadinya emang padahal Iya. gak nyaman ya. Udah PW Kita- gitu juga. Alasannya tanda kutip disadarkan kan berarti. Iya, disadarkan. Pada akhirnya alasannya dia nggak ada bedanya sama alasan negara-negara Eropa yang datang buat membuat suatu daerah jadi beradab. Iya bener juga ya anjing. Ujung-ujungnya Nggak ada bagi bedanya. politik biar Bener juga si sih, Soekarno jadi presiden juga kan. Iya, Iya. betul. Sebenarnya bisa dibilang kita dijajah sama Soekarno. Ya, tapi itulah berarti intinya adalah yaitu masalah nyaman atau nggak nyaman, masalah bagaimana kita menilai suatu hal, bukan masalah ada suatu indikator yang pasti ini kita buat sebenarnya ada nggak sih? Ya udah deh, Mas, Masalahnya lu simpulin deh Mas biar kita selesai nih. Udah mau jam 10 nih loh. definisi terjajah itu subjektif sekali sebenarnya. Tergantung Nah, lu. kalau gitu, Soalnya gua ngambil dari kata-katanya Maru tadi. Soal terjajah dan menjajah dan dijajah itu soal nyaman atau enggaknya kita gitu, sama apa yang dilakukan orang lain. Ya, apa yang dilakukan sama orang lain ke kita atau pihak lain ke kita. Nah, masalahnya kesadaranlah yang membuat kita tidak nyaman gitu. Tapi nyamankah kita nggak sadar terus? Udah tanda tanya aja. Kalau nyaman aja gimana? Kalau kamu nggak Nyaman nyaman, di kita ini kan dia Kalau bertanya. nyaman, kalau nyaman-nyaman aja mah American Dream juga nyaman. ya, bisa dijawab. BLM itu nyaman. Gak usah dijawab itu biar Nyaman Biar kok nonton sampai aja di kantong gitu. polisi, nyaman kok Tergantung sampai di lo kantong mau polisi. bangsat. memang kesini harus digantung. Kalian malu. Bal, lu udah berapa lama temenan sama Mose? Baru tahu lu. Tahu. Oke Mas, Ya jadi gitu. dilanjut aja. Matiin ini Kenapa, recordnya kenapa? atau gimana? Ketinggalan gue. Enggak, ini udah selesai. Matiin Oh, recordnya atau gimana? Mus, yang pekan enggak. depan apaan diskusi? Nah ini masih dimatiin dulu rekornya boleh. Oke, bentar ya. Oh iya.